Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan beberapa fungsi dari aplikasi Shopee. Kami dari pemrograman fungsional H. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfon Muftiazid, NIM akhir 401. Perkenalkan, nama saya Agim Nastiar Radito dan NIM akhir 403. Oke, aplikasi Shopee. Program ini mensimulasikan beberapa fitur utama dalam aplikasi e-commerce, yaitu Shopee. Dalam program ini, ada 5 fitur utama yang sering digunakan oleh pengguna, disimulasikan menggunakan pure function. Pure function itu adalah fungsi yang dihasilkan hanya bergantung pada input yang diberikan dan tidak memiliki efek samping eksternal, atau tidak mengubah state program di luar fungsi tersebut. Tujuan program yang pertama mengimplementasikan fitur-fitur utama dari aplikasi Shopee. Yang kedua, menggunakan pure function untuk memastikan fungsi tidak memiliki efek samping dan memberikan hasil yang konsisten. Dan yang terakhir, menerapkan konsep pemrograman fungsional untuk memisahkan setiap proses dalam fitur menjadi fungsi yang sederhana dan mudah diuji. Di sini ada fitur-fitur utama dan deskripsinya. Program ini memiliki 5 fitur utama, masing-masing dengan 3 fungsi pure function. Yang pertama ada pencarian produk, yang kedua ada keranjang belanja, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada pengiriman, dan yang terakhir itu ada penilaian produk. Oke, yang pertama ini pencarian produk. Di sini ada fungsi cari produk. Di sini mencari produk berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Yang kedua, di sini ada fungsi filter produk. Itu menyaring produk berdasarkan kategori yang diinginkan. Dan yang ketiga, itu ada sortir produk. Menyortir daftar produk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga terendah atau tertinggi. Kemudian ini kode dari fungsi yang fitur pertama. Di sini dev cari produk, ini fungsi cari produk bertujuan untuk mencari produk dalam produk list yang nama produknya mengandung kata kunci. Cara kerjanya menggunakan list comprehension untuk memfilter produknya, kemudian memastikan pencarian produk tidak bergantung huruf besar dan kecil menggunakan lower. Kemudian yang kedua ada fungsi filter produk. Ini bertujuan untuk menyaring produk dalam produk list berdasarkan kategori yang tertentu. Cara kerjanya sama, menggunakan list comprehension untuk memfilter produk berdasarkan nilai kategori. Kemudian yang fungsi ketiga sortir produk. Tujuannya mengurutkan produk dalam produk list berdasarkan harga berdasarkan kriteria tertentu. Cara kerjanya menggunakan sorted dan menggunakan lambda sebagai key sebagai pengurutan. Ini hasil compile-nya di bawah. Kemudian kode fungsi fitur yang kedua, di sini ada fungsi tambah produk ke keranjang. Tujuannya menambahkan produk baru ke dalam keranjang belanja. Cara kerjanya membuat dictionary baru, produk baru yang berisi produk dan jumlahnya. Kemudian menggabungkan produk baru ke dalam keranjang lama dengan operator plus menghasilkan keranjang baru tanpa mengubah data asli. Fungsi ini bersifat pure function. Kemudian ada fungsi hitung total harga. Tujuannya ini menghitung total harga dari semua produk di keranjang. Cara kerjanya menggunakan generator expression untuk menghitung harga total setiap item di keranjang. Harga produk dikali jumlah. Kemudian fungsi hapus produk dari keranjang. Tujuan ini menghapus produk tertentu dari keranjang berdasarkan ID. Cara kerjanya ini menggunakan list comprehension untuk membuat list baru, kemudian memfilterkan item keranjang, hanya menyertakan produk ID, tidak sama dengan menyertakan produk yang ID-nya tidak sama dengan produk ID. Kemudian ini outputnya yang ada di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajim Nustiah. Oke, baik. Selanjutnya ada fitur 3, yakni pembayaran. Bisa kita lihat di situ ada 3 buah gambar yang disisipkan di dalam presentasi. Gambar yang paling kiri adalah itu pilih metode pembayaran, di mana
kita yang biasanya kalau membuka Shopee dan akan melakukan pembayaran, maka akan ada menu pilih metode pembayaran yang sudah disediakan oleh aplikasi. Lalu jika kita mengeklik opsi tersebut, opsi metode yang sudah kita pilih, maka aplikasi akan langsung menginput harga di dalam hitung total biaya pada gambar kedua yang ada di tengah. Dan kemudian ada diskon. Nah, diskon di sini ada apabila barang tersebut atau toko tersebut itu mengadakan diskon atau Shopee mengadakan diskon. Seperti itu. Kemudian untuk fungsinya, jadi jadi fungsi-fungsi utamanya itu ada 3. Ada pilih metode pembayaran, kemudian opsi pembayar di dalam metode pembayaran itu ada opsi pembayaran dan metode terpilih. Jadi fungsi ini memastikan metode pembayaran yang dipilih pengguna itu sesuai dengan opsi yang tersedia. Jika tidak valid, maka akan mengembalikan non. Kemudian yang kedua ada fungsi utama hitung total biaya yang di dalamnya berisi harga total dan ongkir, di mana menghitung total biaya dengan menjumlah harga barang dan ongkos kirim. Serta yang ketiga ada fungsi cek diskon. Di dalamnya terdapat data harga total dan juga diskon, di mana menghitung harga total setelah didiskon jika diskon ada. Jika tidak, maka harga tetap sama. Bisa dilihat outputnya yang terdapat di dalam gambar. Nah, outputnya akan seperti itu. Jadi, metode pembayarannya misal COD akan keluar COD dan total biaya 10.200. Nah, harga setelah didiskon maka harganya 91.000. Oh, sorry, 918.000. Oke, selanjutnya fitur ketiga. Nah, pada fitur ketiga ini adalah pengiriman, di mana kita ini diminta untuk ditampilkan untuk memilih opsi jasa pengiriman. Bisa kita lihat di gambar, kita bisa memilih beberapa opsi harga untuk opsi pengiriman tersebut. Kemudian yang kanannya adalah gambar estimasi waktu. Jadi setelah kita meng-check out dan barang dikirimkan, akan dikirimkan maksudnya, estimasi waktu akan keluar. Dan status pengiriman. Nah, status pengiriman ini yang saya maksudnya sesudah check out. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsinya. Untuk fungsi-fungsinya bisa kita lihat ada 3. Yakni yang fungsi utamanya pertama adalah pilih jasa pengiriman yang berisi opsi jasa pengiriman dan jasa terpilih. Jadi, fungsi ini memastikan bahwa kalau misal pengiriman yang dipilih pengguna sesuai dengan opsi yang tersedia, maka jika jasa yang dipilih tidak ada dalam daftar akan mengembalikan atau non. Lalu yang kedua ada fungsi estimasi waktu pengiriman, jarak dan kecepatan. Jadi fungsi ini menghitung estimasi waktu berdasarkan jarak kilometer dan juga kecepatan rata-rata pengiriman. Jadi kita menggunakan rumus di situ jarak per kecepatan. Yang kemudian yang fungsi ketiga adalah status pengiriman yang berisi ID order dan data pengiriman. Fungsi ini mengambil status pengiriman dari pesanan tertentu berdasarkan ID order. Jika ID order tidak ditemukan, maka fungsi akan dikembalikan atau tidak ditemukan. Nah, jadi gitu, dan outputnya bisa kita lihat jasa pengiriman terpilih Jenti, estimasi waktu 1,6 itu jam ya. Terus pengiriman sedang dikirim gitu. Lalu lanjut fungsi kelima ada penilaian produk. Nah, yang gambar pertama paling kiri adalah di saat kita sudah membeli barang dan di sana ada aplikasi akan menampilkan berupa tampilan atau halaman penilaian produk yang sudah kita beli. Di sana ada
bintang atau rating, berbagai macam rating yang terdiri dari nilai kepuasan, terus kualitas produk, terus ada jasa dan pelayanan penjual. Dan kemudian gambar yang kedua, ada filter ulasan. Gimana? Filter ulasan di sini adalah menyaring ulasan berdasarkan jumlah bintang yang diberikan di dalam komen di suatu produk. Lalu gambar yang ketiga, gambar paling kanan adalah rata-rata penilaian. Rata-rata penilaian adalah menghitung rata-rata penilaian untuk produk. Jadi itu bisa dibilang itu rata-rata dari produk yang dijual di toko itu ya. Gitu. Dan lalu untuk fungsi-fungsi di codingannya. Yang pertama ada ada fungsi, maaf, agak buram ya. Yang pertama itu ada fungsi beri penilaian, daftar penilaian, ID produk, rating, dan juga ulasan. Nah, jadi fungsi ini menambahkan ulasan ke dalam atau menambah ulasan dan rating baru untuk produk tertentu ke dalam daftar penilaian. Fungsi ini bersifat pure function ya, tidak mengubah data asli. Lalu yang kedua adalah filter ulasan, berisi daftar penilaian dan juga bintang. Fungsi ini menyaring daftar ulasan berdasarkan jumlah bintang rating yang diberikan. Namun, jika bintang yang dipilih ada 5, fungsi ini akan mengembalikan hanya ulasan dengan rating 5. Gitu. Kemudian ada fungsi yang ketiga, rata-rata penilaian, yang berisikan daftar penilaian. Jadi fungsi ini menghitung rata-rata nilai nilai rating dari semua penilaian yang ada dalam daftar. Jika tidak ada penilaian, rata-rata akan bernilai 0. Nah, dan outputnya bisa kita lihat ya. Penilaian baru itu adalah ID produk. ID produk 1 ratingnya 5. Jadi ulasannya bagus sekali begitu. Dan ulasan bintang 5. Ini maksudnya yang menyortir ulasan bintang 5 saja ya. Kemudian rata-rata penilaian. Jadi rata-rata ulasan yang ada di dalam konten tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akan kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, dari kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.